adik-adik, apa kabarnya hari ini? Salam papa mama, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih bisa tetap beribadah di sekolah minggu kita walaupun secara virtual. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menutup mata kita. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua tutup mata adik-adik. Kita puji, kita muliakan nama Tuhan dengan doa-doa kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami, terkhusus anak-Mu sekolah minggu di GMI Kanaan ini Bapa. Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Jauhkan kami Tuhan dari COVID sekarang ini. Jauhkanlah itu dari semua keluarga-keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita masih tetap berdiri. Kita memuji nama Tuhan, yaitu taat. Adik-adik di rumah, kita bikin geraknya adik-adik ya. Yang tidak tahu geraknya boleh tepuk tangan. Sekarang kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan, yaitu kasih Yesus. Kasih
kita masih tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan, yaitu Bapa Abraham. Pakai gerak adik-adik ya, yang ceria. Semangat terus adik-adik. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang dipimpin oleh teacher, adik-adik di rumah kita kembali memuji Tuhan, yaitu pribadi yang mengenal hatiku. Shalom adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh kembali beribadah, walau secara online tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat, dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan walau situasi masih online. Kita doakan supaya pandemi berlalu, kita kembali tatap muka. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-19. Nah, jadi nanti adik-adik boleh baca kembali setelah teacher sampaikan firmannya.
Teacher akan baca 3 ayat di sini. Di bawah judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Ayatnya yang ke-1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayatnya yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, jadi adik-adik, cerita Abraham pasti udah gak asing lagi ya. Pasti adik-adik udah pada tahu siapa itu Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hiduplah di dalam iman. Nah, temanya hiduplah di dalam iman. Jadi di sini ada cerita tentang Abraham dan Ishak. Nah, jadi sebelumnya kan pasti kita sudah tahu tentang Abraham. Dia dipanggil pada usia 75 tahun. Terus itu dia susah, istrinya Sarah susah punya anak. Abraham harus meninggalkan orang tuanya, kampung halamannya, segala kekayaannya untuk mengikut Tuhan. Nah, setelah Abraham mengikut Tuhan, ternyata Abraham dicobai lagi sama Tuhan, diuji lagi sama Tuhan. Tuhan bilang pada suatu hari ya, malam-malam itu, katanya kayak gini, Abraham, disaut sama Abraham, katanya, ya Tuhan, katanya, persembahkanlah anakmu Ishak, katanya. Nah, bagaimana itu? Sudah lama dinanti, ternyata harus jadi korban bakaran. Gimana seandainya kalau situasinya itu ada di kita? Bagaimana kalau misalkan adik-adik sudah siap-siap berpakaian, sudah siap-siap mau pergi, ternyata dibilang mama, nggak jadi kita pergi ya. Pasti adik-adik sedih, nggak mungkin nggak. Tetapi Abraham di sini menunjukkan ketaatannya dengan Tuhan. Jadi adik-adik di sini Abraham nggak marah sama Tuhan, nggak kecewa sama Tuhan, nggak komentar sama Tuhan, tetapi Abraham pergi esok harinya dia berjalan ke tanah Moria. Dan sampai di tanah Moria dia mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk mempersembahkan Ishak. Lalu si Ishak bertanya, di mana korban bakarannya? Lalu Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Nah, setelah itu adik-adik Ishak diikat. Ishak diikat dan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi setelah itu malaikat Tuhan berkata, jangan diapa-apakan Ishaknya. Lalu Tuhan menyediakan domba di situ. Nah, jadi sebenarnya terkadang Tuhan kalau misalkan membuat kita mengalami sesuatu, berarti kepercayaan kita sedang diuji. Dan di sini juga anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk meneladani Abraham. Ada cerita teacher, pada suatu hari ada seorang kakak beradik namanya Butet dan Ucok. Jadi setiap hari Minggu mereka ini pergi ke gereja. Ternyata di dalam rumah mereka sudah diatur persembahan dan uang jajannya. Jadi di kantong sebelah kiri itu uang jajan ya, di kantong sebelah kanan uang persembahan. Nah, jadi selalu orang tuanya itu memasukkan tanpa mengasih tahu berapa jumlahnya. Jadi pesan dari rumah, orang tuanya mengatakan bahwa yang kanan untuk persembahan, yang sebelah kiri untuk jajan. Nah, pas di jalan, si Butet ini dia gak mau melihat. Dia taat sama orang tuanya, dia kasih pada saat persembahan, dia kasih yang sebelah kanan. Nah, bagaimana dengan si Ucoknya? Jadi si Ucoknya ini ketika di jalan, dia mengintip kantongnya. Oh, ternyata lebih besar jumlah di sebelah kanan. Lalu si
si Ucok memutar persembahannya. Yang dia kasih yang sebelah kiri, yang dijajankannya sebelah kanan. Nah, jadi berbanding terbalik ya dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham, bayangkan saja itu anak satu-satunya, anak tunggalnya. Dia dapat sangat lama, tetapi dia mempersembahkannya untuk Tuhan. Dia kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sementara si Ucok tadi, dia tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu di sini diharapkan dan diajarkan bahwa ketika adik-adik mengalami suatu kejadian yang buat hati adik-adik sedih, adik-adik juga tetap harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Contoh, misalkan saja kayak tadi si Ucok dan si Butet. Kalau mama kasih 5.000 untuk persembahan, jangan kurangi. Kalau guru memberikan tugas, walaupun itu sulit, harus dikerjakan yang terbaik. Jangan dikerjakannya asal-asalan, yang penting ada nilai. Nah, jadi dari sini banyak sekali yang adik-adik boleh pelajari dari kisah Abraham, bahwa hiduplah di dalam iman. Kalau adik-adik hidup di dalam iman, pasti adik-adik akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena iman itu adalah kepercayaan kita sama Tuhan. Jadi kalau misalkan adik-adik kasih yang setengah-setengah untuk Tuhan, kasih yang setengah-setengah untuk hidup kita, berarti adik-adik itu gak beriman sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik disuruh di rumah oleh mama, misalkan saja, Butet, kerjakan itu ya, nanti pel rumah ya. Adik-adik gara-gara mau main HP, gara-gara mau nonton YouTube, jadi gak mau mengerjakannya. Berarti adik-adik gak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi biarlah dari kisah Abraham, adik-adik boleh belajar bahwa hidup di dalam iman, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tadi kan si Ishak gak jadi dipersembahkan karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yaitu domba. Nah, jadi adik-adik juga belajar bahwa ketika adik-adik dengan tulus ikhlas memberikan yang terbaik untuk Tuhan didasarkan iman, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau adik-adik setia untuk selalu beribadah walau setiap hari minggu walau secara virtual, percayalah bahwa nanti sebulan ke depan atau berapa hari lagi atau mungkin walaupun agak lama waktunya, percayalah bahwa ibadah kita akan segera tatap muka. Amin adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah Abraham. Kami bersyukur kami diajarkan untuk hidup di dalam iman. Kami taat kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu kami boleh hidup di dalam Tuhan didasarkan dengan iman. Dan biarlah adik-adik sekolah minggu kami boleh belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Semua tutup mata. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Dan kita lanjutkan nanti dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Nenek, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.